sayyid atau bukan sayyid. Apalagi menafikan dia bukan sayyid, tidak ya. Itu adalah tokoh fiktif, jelas dari namanya. Namanya itu ngarang banget. Pertama, namanya adalah Jumadil Kubro. Saya hakul yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kali ini saya akan menyoroti tentang sosok Guru Gembul yang cukup populer. Siapa yang tidak mengenalnya sekarang ini? Ya, dia adalah orang yang selalu ingin tahu dalam segala hal, walaupun sebenarnya bukan bidangnya. Ya, dia adalah orang yang terkenal dengan teori ilmiahnya. Apa-apa yang tidak ilmiah menurut pandangannya adalah tidak ada, kan begitu ya. Ya, mungkin tidak secara eksplisit dia mengatakan bahwa akhirat itu tidak ada, mungkin tidak demikian. Tapi dalam hatinya siapa yang tahu ya. Karena menurut pandangan dia, ilmiah itu sesuatu yang empiris, yang bisa diobservasi. Ya, seperti orang-orang yang berpaham tentang kebendaan itu. Sesuatu yang gaib ini dianggap tidak ada. Padahal apa yang ada di dunia ini, yang zahir ini, berangkatnya dari yang gaib. Berangkatnya dari yang gaib. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Semuanya begitu. Sehingga orang yang semacam Guru Gembul ini banyak ruginya. Jelas banyak ruginya. Saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Ki Haji Zainuddin MZ ya. Orang yang tidak percaya akhirat itu hanya menuai kerugian. Secara moral lebih untung orang yang percaya. Umpama nanti kita mati, akhirat ternyata tidak ada, ya nggak apa-apa. Kita happy-happy semuanya kan gitu. Jadi abu semuanya umpamanya. Daripada kita tidak percaya, ternyata akhirat ada. Kan begitu. Karena keyakinan semata itu tidak cukup. Saya hakul yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya ini tidak ada, ya tidak cukup. Karena segala sesuatu itu ya faktanya. Walaupun orang berkata akhirat itu tidak ada dalam keyakinannya, nah, faktanya ada, mau kemana nanti? Mau lari kemana? Ayo. Nah, oleh karena itu, mari kita dengarkan apa yang dibicarakan Guru Gembul kali ini. Itu adalah tokoh fiktif, jelas dari namanya. Namanya itu ngarang banget. Pertama, namanya adalah Jumadil Kubro. Tidak ada orang Arab atau orang yang terpengaruh dalam tradisi Arab yang memberi nama Jumadil, karena itu adalah nama bulan, bukan nama seseorang, dan tidak mungkin disematkan pada seseorang. Kemudian yang kedua, namanya itu Kubro. Kubro itu kan artinya maha besar. Tidak mungkin ada muslim, apalagi ulama, yang namanya adalah Al-Kubro. Karena itu adalah nama Tuhan, dan orang-orang muslim, apalagi ulama, mengetahui bahwa namanya itu tidak boleh sama dengan nama Tuhan. Misalkan Latif, nggak boleh nama Latif itu nggak boleh, kecuali kalau namanya adalah Abdul Latif, hamba dari Tuhan, itu boleh. Kalau namanya sama dengan nama Tuhan, itu adalah pelanggaran dalam agama Islam. Kalau dia memang benar-benar ulama dan katakanlah dibuatkan namanya oleh orang tua yang tidak kenal nama agama Islam, maka dia pasti akan menggantinya di masa berikutnya, sehingga namanya tidak mungkin Kubro. Nah, di sini Guru Gembul beranggapan bahwasanya Syekh Jumadil Kubro Wali Songo itu fiktif ya, dalam tanda kutip. Fiktif karena apa? Dia mempunyai asumsi, mempunyai satu penilaian bahwasanya mustahil orang Arab ya bernama Jumadil Kubro, ya gitu. Dengan segala analisisnya, Jumadil itu nama bulan, Kubro itu hanya untuk yang maha kuasa katanya ya. Saya rasa apa yang disampaikan Guru Gembul ini bukan kelasnya, bukan kelas Guru Gembul ya. Hanya persoalan nama lalu menganggap fiktif seseorang. Nah, ini sepertinya kurang bijak ini. Kalau menurut saya begitu ya. Sebab nama itu apa? Nama itu ya bisa itu nama julukan, nama apa? Ya, gelar kan begitu. Mungkin namanya Abdul Qadir tapi sebutannya adalah Jumadil Kubro dan lain sebagainya. Kalau hanya dengan alasan itu, analisisnya hanya dari situ, lalu menganggap orangnya itu tidak ada, ya saya rasa ini hanya persoalan nama, kan gitu. Itu kan sama saja dengan pengikut para pembegal nasab yang mengatakan bahwasanya mustahil Sayyid Ahmad bin Isa itu memberi nama anaknya Ubaidillah.
Karena Ubaidillah itu adalah pembunuh daripada Sayyidina Husain. Yang membunuh Sayyidina Husain adalah bernama Ubaidillah bin Ziyad, kan begitu. Mustahil keturunan Sayyidina Husain memberi anak namanya Ubaidillah. Ini kan terkesan mengada-ada ya. Artinya para habaib itu, golongan Ba'alawi itu diserang dari segala arah. Sampai-sampai kepada persoalan nama ini dipermasalahkan. Karena yang membunuh Sayyidina Husain itu adalah atas perintah gubernur Ubaidillah, maka mana mungkin keturunan Sayyidina Husain memberi nama anaknya Ubaidillah, kan gitu. Ini repot kalau logikanya semacam ini ya. Kita tahu pembunuh Sayyidina Ali itu adalah namanya Abdurrahman ya. Lalu Kiai Wahid Hasyim memberi nama anaknya Abdurrahman, yaitu Gus Dur. Kalau pakai logika yang tadi, mana mungkin Kiai Wahid Hasyim akan memberi nama anaknya sama dengan pembunuh Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali adalah junjungan kita, sahabat kita. Kalau mengikuti logika yang tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, nama tokoh munafik itu adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Kalau mengikuti logika yang tadi, mana mungkin Nabi Muhammad memberi nama putranya Abdullah. Salah satu anak Nabi Muhammad SAW, putranya yaitu bernama Abdullah. Kalau memang ikut logika tadi, tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Abdullah, ya itu tokoh munafik yang mengkhianati Nabi Muhammad. Mana mungkin Nabi akan memberi nama anaknya Abdullah? Jadi kalau hanya karena Jumadil Kubro ini tidak sesuai dengan tradisi, dengan budaya, dengan agama yang menjadi datuk daripada Wali Songo, lalu dianggap fiktif, yang ujung-ujungnya Wali Songonya juga dianggap fiktif, ini keterlaluan menurut saya. Ya, bukan kelasnya Guru Gembul, ini kelasnya anak SD, gitu ya. Nah, namun saya pribadi punya analisis yang berbeda, punya pandangan yang berbeda dari Guru Gembul gitu tentang Wali Songo itu sendiri. Apakah Wali Songo itu seorang sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW? Memang betul-betul menjadi pertanyaan. Kalau dikatakan bahwasanya Wali Songo itu adalah seorang sayyid, seorang syarif keturunan Nabi Muhammad SAW, datanya dari mana? Ya datanya saja, saya hanya menanyakan datanya. Kan itu kemungkinan hanya dari dua sumber. Pertama, pengakuan dari yang bersangkutan. Misalnya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, ya. Ya beliau tentunya mengaku, saya ini dari ini, asal dari ini, dan saya ini sayyid keturunan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, berbentuk catatan-catatan, ditulis oleh orang-orang setelahnya, manuskrip istilahnya. Kan begitu. Bahwasanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim ini seorang sayyid. Nah gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang bersifat paten di sini. Tidak ada yang valid bahwasanya Wali Songo itu seorang sayyid. Satu-satunya yang sangat kuat kesayyidannya itu adalah Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Karena di depannya ada nama Syarif. Ada kata-kata Syarif atau gelar Syarif, kan gitu. Itu pun kalau bukan namanya, ya. Syarif Hidayatullah itu satu-satunya yang dianggap kuat kesayyidannya, yaitu Syarif Hidayatullah. Adapun asal usulnya juga simpang siur. Ada yang mengatakan dari Pasai, ada yang mengatakan dari Gujarat. Ya, jadi selama simpang siur datanya, artinya tidak ada data yang valid yang bisa memastikan bahwa beliau itu dari mana dan kesayyidannya juga. Nah, begitu. Soal Wali Songo orang alim, seorang tokoh penyebar agama Islam, atau bahkan seorang ulama besar, seorang waliullah, oke, saya setuju. Tapi soal sayyid, kesayyidannya itu dari mana? Datanya dari mana? Tentu kan ada pengakuan dari yang bersangkutan mungkin. Dan dari segi nama, dari segi sebutan, para Wali Songo itu hanya Syarif Hidayatullah itu yang ada gelar syarifnya itu di depan. Yang lain tidak ada kan? Raden Rahmat, Raden Said, Raden Umar Said, bahkan ada yang beri Raden Paku. Nggak ada yang pakai sayyid, nggak ada yang pakai syarif. Itu Syarif Hidayatullah itu kalau itu gelarnya ya. Tapi itu boleh jadi namanya, memang namanya Syarif Hidayatullah. Kan ada orang sekarang yang diberi nama Imam Syafi'i,
Itu ya, ada yang diberi nama Rabi'ah Al-Adawiyah, Halimatus Sa'diyah. Sekarang sudah banyak orang yang memberi nama anaknya itu Imam Syafi'i gitu. Kan begitu. Banyak orang memberi nama anak perempuannya itu Halimatus Sa'diyah. Langsung begitu. Bukan Imam Syafi'i itu kan imam, ya imam madhab. Tapi kalau ada orang sekarang yang memberi nama anaknya Imam Syafi'i, dia itu bukan imam, bukan imam madhab, bukan. Hanya namanya Imam Syafi'i begitu. Jadi banyak orang sekarang juga namanya Syarif Hidayatullah, langsung begitu. Jadi bukan gelarnya, memang namanya itu. Nah, oke. Tapi saya tidak dalam kapasitas menganggap Wali Songo itu sayyid atau bukan sayyid, apalagi menafikan dia bukan sayyid. Tidak, ya, tidak demikian, hanya mempertanyakan gitu loh. Kalau saya langsung memvonis Wali Songo itu bukan sayyid, dari mana saya punya ilmu? Dalilnya dari mana? Dan kalaupun Wali Songo itu dikatakan sayyid, itu juga harus mendatangkan bukti yang valid ya. Bukti valid ini begini Pak, saya punya guru di Mekah itu, namanya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani. Itu hijrah ada di Mekah ya, dan mengajar banyak santri-santri dari Indonesia. Itu jelas Pak, dari Yaman ya, keluarganya di Yaman ada, hijrahnya ke Mekah itu ada, jelas ini valid kan. Dan beliau bukan sayyid sekalipun dari Yaman ya, makanya tidak disebut dengan sayyid tapi syekh itu. Ada lagi almarhum yaitu Syekh Ali Jabir, itu dari Madinah, keluarganya ada di Madinah, itu valid Pak, hijrah menikah di Indonesia almarhum itu. Jadi jelas ya dari mana asal usulnya. Nah, beda dengan Wali Songo, selalu simpang siur datanya. Sekali lagi saya tidak menafikan atau menganggap itu bukan sayyid. Tidak demikian. Kalau memang sayyid ya silahkan saja sayyid. Tapi ditelisik dari namanya tidak ada yang bergelar sayyid itu. Satu-satunya yang kuat kesayyidannya itu adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan Sunan Ampel mungkin begitu ya. Tapi seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga itu. Ada Mbah Maimun, Kiai Maimun Zubair itu mengatakan 2 yang bukan sayyid itu. Ada 2, berarti sisa 7 yang sayyid kan gitu. Tapi kalau saya mempertanyakan semuanya, datanya dari mana Pak? Iya. Kalau manuskrip itu sebenarnya tidak kuat ya, manuskrip itu tidak kuat. Seperti dalam kasus Ubaidillah Syajarah Mubarakah itu kalau dibawa ke pengadilan itu tidak kuat. Ya. Kitab Syajarah Mubarakah itu baik mau menetapkan atau menafikan, mengitsbat atau menafikan Ubaidillah, itu dua-duanya tidak kuat. Sebab apa? Pertama, siapa yang ngarang Syajarah Mubarakah itu? Syekh Fakhruddin Ar-Razi di Irak. Jauhnya dengan Yaman itu 1200 km lebih. Belum ada internet, belum ada apa. Terus beda zaman. Sayyid Ubaidillah itu di abad ke-3 dan abad ke-4. Sedangkan Fakhruddin Ar-Razi itu abad ke-6, wafat abad ke-7. Ya minimal ada selisih 2 abad. Urusannya apa? Dia bukan bukti relevan kitab Syajarah Mubarakah itu. Bukan. Kalau dibawa ke pengadilan ya tertolak. Bukti relevan itu kalau orang itu ada akte kelahiran. Itu kuat karena yang membuat akte kelahiran adalah pihak yang berwenang. Atau kalau tanah itu ada sertifikatnya. Atau kalau kendaraan itu ada BPKB-nya, itu kuat. Kalau hanya manuskrip, tulisan orang luar, apa urusannya? Legitimasinya apa? Ya, termasuk juga relevansinya apa? Itu bukan bukti otentik, bukan bukti valid, bukan bukti relevan, bukan. Kitab Syajarah Mubarakah itu tidak ada gunanya, hanya sebagai pengetahuan saja, sekedar pengetahuan. Untuk memvonis ini bukan keturunan Nabi, lantaran Syajarah Mubarakah tidak menyebut, urusannya apa? Ubaidillah dengan Fakhruddin Ar-Razi itu beda 2, jauh Pak, dari abad ke-4 sampai ke abad ke-7. Wafatnya itu abad ke-7 Fakhruddin Ar-Razi itu jauh. Sekalipun 1 abad, coba sezaman itu apa istilahnya? 1 abad, oh ya belum tentu. 50 tahun belum tentu. Bisa dikatakan sezaman itu kalau nututi hidupnya, seperiode hidupnya itu bisa dikatakan zaman. Itu pun kalau punya sangkut paut Pak. Misalnya saudaranya yang nulis, ya kan, atau orang tuanya atau anaknya. Nah itu bisa. Kalau hanya orang luar jauh apa urusannya Pak? Tidak bisa. Jadi kitab Syajarah Mubarakah itu baik mengitsbat Ubaidillah atau menafikan.
Ubaidillah, dua-duanya sama-sama tidak kuat. Itu hanya sekedar pengetahuan saja, kan gitu. Jadi bagaimana tentang nasab Ubaidillah, nasab para Habib ini? Ya ikut mereka saja. Mereka mengklaim dirinya keturunan Rasulullah karena secara turun-temurun, ya, suhrah wal istifadah. Ibarat saya punya leluhur. Apa dengan orang luar? Tidak ada. Saya punya leluhur 30 leluhur ke atas. Ya itu urusan saya. Bin ini sampai ke atas. Ada atau tidak ada catatan? Apa urusannya? Tidak ada urusan. Orang itu bisa dikatakan valid jati dirinya, keberadaannya itu kalau ada akte kelahiran. Coba minta akte kelahirannya. Imam Ubaidillah, Imam Ahmad bin Isa, termasuk Nabi Muhammad ke atas, ya, termasuk Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Tanya akte kelahirannya. Kalau nggak ada ya sudah ikut yang ada saja. Nggak usah coba-coba menurut kitab Tahdhibul Ansab. Nggak bisa itu kitab apa, Pak? Nggak ada hubungannya dengan apa sosok yang bersangkutan, dengan individunya. Nggak ada hubungannya. Kalau dibawa ke pengadilan itu tertolak. Oleh karena itu tentang Wali Songo ini Sayyid, ya saya hanya bertanya datanya dari mana, ya. Keberadaan orangnya saja itu simpang siur, dari mana? Ya, orangnya saja sudah simpang siur. Ya, sebagian besar memang mengatakan dari Yaman, itu sudah jelas, ya. Sudah jelas dari Hadramaut. Tapi ada versi-versi lain. Ya, hijrah dulu ke Gujarat, ke Campa dan lain sebagainya. Yang jelas banyak sumber, banyak versi, begitu ya. Yang jelas banyak versi. Jadi di situ sudah tidak valid. Terus tentang kesayyidannya itu tahu dari mana? Ada kok manuskripnya. Lah ya manuskrip yang nulis itu siapa? Apa pihak yang bersangkutan seperti Sunan Ampelnya sendiri punya kitab tentang silsilahnya, pengakuan beliau. Yaitu kembali kepada kepercayaan kita karena beliau adalah seorang waliullah, seorang alim. Ya, kalau kembali kepada teorinya Guru Gembul maka tidak kuat. Kan begitu. Ilmiah itu harus punya pendukung yang memverifikasi yang ini, tidak hanya sekedar pengakuan. Kan begitu kata Guru Gembul. Kalau hanya Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri itu mengaku saya keturunan Nabi Muhammad, lah saksinya siapa? Ya kalau kita percaya, ya percaya saja. Kita husnudzon karena beliau adalah orang soleh. Begitu. Jadi kalau saya beda dengan Guru Gembul. Gembul memfiktifkan Wali Songo, Jumadil Kubro hanya persoalan nama, itu sepertinya tidak bijak. Tapi kalau masalah kesayyidan ini, ya perlu ditelisik lagi. Lah kalau memang Wali Songo ini bukan sayyid, nah kalau memang Wali Songo bukan sayyid, kenapa keturunannya ngotot menjadi sayyid? Kalau memang Wali Songo bukan keturunan Nabi Muhammad, apalagi keturunan Wali Songo yang ngotot menjadi keturunan Nabi Muhammad, ini kan aneh, ya. Atau paling tidak kesayyidan Wali Songo itu disangsikan, ya, sanksi, ya. Ya paling tidak kalau Wali Songo itu disangsikan kesayyidannya, dipermasalahkan, dikontroversikan, ya bagaimana dengan keturunannya? Saya ini katanya dari Sunan Giri. Saya dari Sunan Giri ke Fujuk Museki sini, Batu Kolong, ya. Tapi saya tidak mau ngotot tentang itu. Kalaupun ada sambungan, silahkan, monggo. Saya nyambung Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ke atas, Ainul Yakin, Maulana Ishak itu. Sekarang ada yang coba-coba mau membelokkan lagi. Ayo. Katanya orang tuanya itu dari Ainul Yakin itu bukan lagi Maulana Ishak, tapi Yakub ini. Waduh, sudah semakin nggak kemana-mana. Itulah satu bukti bahwa data itu memang tidak valid, kan gitu. Jadi intinya inti pokoknya begini. Kalau Wali Songo saja belum tentu tentang kesayyidannya, kok malah keturunannya itu ngotot ingin jadi sayyid, ya. Ya kalau sekarang jadi Habib gitu, ya sebutannya gitu. Ini kan aneh. Jadi persoalan itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa saja. Kita tidak perlu ngotot itu. Apalagi menafikan Habib, ya para habaib, para sadah ba'alawi, lalu dirinya mau mengganti jadi sayyid. Ini lebih heboh lagi, lebih lucu lagi, ya. Katakanlah Qori, Pleret, itu yang sayyid. Ya, Habib Munzir, Habib Rizik,
Habib Lutfi itu bukan Sayyid. Wah, ini tambah lucu lagi ini. Jadi sekali lagi saya tidak dalam kapasitas menafikan, oh itu bukan Sayyid. Nah, saya hanya bertanya, datanya dari mana? Manuskrip yang nulis itu siapa? Coba, umpama apa namanya Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon, gitu ya. Datang ke Cirebon, lalu membawa manuskrip apa yang dibawa? Tentang silsilah dirinya, bahwa dirinya sambung kepada Rasulullah, begitu. Oke lah, kalau begitu. Sunan Ampel sama, ya. Saya membawa ini silsilah saya, ya oke. Ya hanya sebatas pengakuan kan, tidak ada verifikasi, tidak ada apa, tidak ada validasi, tidak ada, hanya sebatas pengakuan kan gitu. Apalagi itu bukan pengakuan dari yang bersangkutan, hanya ditulis orang luar, begini sambung kepada Rasulullah. Ini heboh sekali. Oke, terima kasih.